Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari kita kembali lagi belajar tentang firman Allah. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-43 ayatnya yang kedua. Yeremia pasal 43 ayatnya yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah cerita di mana seorang Yeremia dituduh berbuat kebohongan atau berbohong kepada bangsa Yehuda. Dan sebelumnya kita akan melihat apa yang kita pelajari di dalam bangsa Yehuda dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa mereka menuduh Yeremia seorang pembohong? Kita melihat di pasalnya sebelumnya, di pasal yang ke-42, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Saya baca, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu dan berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Ayat ketiga, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih, awal cerita ini di mana seseorang yang mereka utus untuk menyampaikan sesuatu hal kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan supaya Yeremia berdoa kepada Tuhan dan supaya Yeremia berdoa agar Yeremia berdoa kepada Tuhan biar apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Yehuda, Tuhan berfirman atas Nabi Yeremia. Nah, saudaraku yang terkasih, awalnya mereka yang meminta Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan. Awalnya mereka meminta kepada Yeremia supaya Yeremia berdoa kepada Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, setelah mereka menyampaikan keinginan mereka kepada Yeremia, maka Yeremia mengikutinya. Mereka akan mendengarkan suara Tuhan, kata mereka. Mereka akan mendengarkan suara Tuhan, baik ataupun buruk keadaannya. Setelah mereka berkata kepada Yeremia, supaya Yeremia menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan, maka mereka berkata kepada Yeremia bahwa mereka akan menerima baik atau buruk keadaan yang Tuhan firmankan atas kehidupan mereka. Kita lihat di dalam Yeremia 42 ayatnya yang ke-6. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah pengakuan bangsa Yehuda. Ini adalah perkataan bangsa Yehuda kepada Yeremia. Setelah mereka berkata kepada Yeremia untuk Yeremia berdoa kepada Tuhan, dan mereka berkata, apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan katakan, baik atau buruk keadaannya, kami akan menerimanya. Kami akan bersedia melakukannya. Dan pada akhirnya, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, kita lihat di dalam pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-10. Saya baca, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu.
Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya setelah Yeremia berdoa, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia dan Yeremia menyampaikannya supaya apa? Tuhan menginginkan supaya bangsa Yehuda tetap tinggal di tanah Yehuda, tetap tinggal di tempat mereka berada. Dan saudaraku yang terkasih, setelah mereka mendapatkan firman itu, setelah Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan menginginkan supaya bangsa Yehuda tetap tinggal di bangsa Yehuda, maka mereka tidak menginginkan. Mereka tidak mau mendengarkan hal itu. Saudaraku yang terkasih, kita lihat. Tetapi setelah bangsa Yehuda tidak mau tinggal di tanah Yehuda, justru mereka mau pergi ke tanah Mesir. Kita lihat di ayat perikop kita tadi, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan itu, setelah Nabi Yeremia menyampaikan firman itu, mereka berkata bahwa Yeremia yang berbohong. Mereka berkata, Tuhan tidak berkata demikian. Padahal setelah kita baca ayat sebelumnya tadi, pada awalnya mereka berkata, baik atau buruk keadaannya, kami akan menerima firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya setelah Tuhan berfirman supaya mereka tetap tinggal di Yehuda, bangsa Yehuda, maka mereka berkata, Yeremia ini berbohong. Yeremia ini mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 43 ayatnya yang ke-7. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya mereka berkeras hati. Pada akhirnya mereka tidak mau tetap tinggal di tanah Yehuda. Pada akhirnya mereka mau pergi ke tanah Mesir karena mereka menginginkan tinggal di sana. Padahal Tuhan mengatakan mereka tetap tinggal di tanah Yehuda. Dan satu lagi kita baca di dalam pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Saudaraku yang terkasih, setelah mereka berkeras hati untuk pergi ke tanah Mesir, setelah mereka berkeras hati untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, Tuhan murka kepada bangsa Yehuda. Tuhan berkata bahwa Dia akan memusnahkan orang-orang yang tinggal di tanah Mesir. Orang-orang yang berkeras hati tinggal di tanah Mesir, Tuhan akan memusnahkan. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan bangsa Yehuda? Yaitu di mana ketika ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, ketidakpercayaan kita akan firman Tuhan akan mendatangkan kebinasaan. Saudaraku yang terkasih, kadangkala hidup kita, apa yang kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, terkadang kita berkata, oh ini tidak benar, ini tidak benar-benar firman Tuhan. Bukan ini yang Tuhan inginkan. Kenapa? Sering kali kita mengatakan demikian. Karena kita tidak menerima. Karena kita tidak mau menerima apa yang Tuhan inginkan. Karena kadangkala firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berbeda dengan keinginan kita. Kadangkala firman Tuhan yang kita dengar berbeda dari apa yang kita inginkan. Berbeda dari apa yang sudah kita rancangkan. Maka kadangkala kita berkata, oh ini bukan firman Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Ini bukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dan kadangkala kita keras hati. Kadangkala kita seringkali mengikuti keinginan kita sendiri, bukan mengikuti keinginan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya mau berkata bahwa Tuhan berfirman tidak pernah bercanda. Tuhan berfirman tidak pernah main-main. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan, itulah yang Dia inginkan
kita lakukan. Dan ketika kita melakukan keluar dari jalannya Tuhan, ketika kita melakukan keluar dari apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan mendapatkan hukuman seperti yang ada, yang dirasakan oleh orang-orang Yehuda yang tinggal di tanah Mesir, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, pelajaran yang kita dapat. Mari firman Tuhan yang kita dengar, mari kita tanamkan dalam hati kita. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan, yang ada di dalam Alkitab. Dan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mari kita terima baik-baik dan mau kita dengarkan dan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memelihara. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhanlah yang menjadi penolong kita, yang selalu menuntun kita di jalannya yang benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Perlukan